Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu. Kali ini kita akan buat sebuah video yang Habib Sepuh meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan mana Habib Sepuh ini mengingatkan Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Alatos untuk meminta maaf juga ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, khususnya yang ceramahnya yang memuja-puja seperti itu ya teman-teman, dan yang itu jangan merendahkan orang lain. Oke, kita langsung saja ke videonya teman-teman. Ya, orang punya kesabaran ada batasnya. Ya, ingat ya Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya ya. Kita harus akui ya, itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami ya. Saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik ya. Juga Hanif Al-Attas ya, juga ya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya ya. Kita harus akui ya, itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami ya. Saya juga, inilah yang patut dikatakan jahanam karena sesuai dengan hadis mereka merasa tidak berdosa kepada Rasulullah, padahal selama ini mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa mengatasnamakan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Dengerin ya para habaib dari klan Ba'alawi, kita nggak benci dengan anda, tapi kalau agama itu hanya bersandar dengan nasab, gak mungkin Abu Jahal Abu Lahab ini masuk neraka. Kan begitu, orang logikanya dipakai dong. Karena Abu Jahal Abu Lahab ini nasabnya bagus nasabnya. Wong beliau pamannya Rasulullah kok. Ya, kalau orang i'timad dengan nasab, segala sesuatu adalah nasab yang terbaik. Karena para habaib punya nasab yang bagus, walaupun mabuk-mabukan, walaupun nyolong, gak apa-apa, gak usah ditangkap, kasih beras, begitu kan? Andai kata ini dijadikan pedoman, seakan-akan nasab menjadi pedomannya di dalam agama, ya sudah dong, Abu Jahal Abu Lahab kelar dong, karena beliau punya nasab yang bagus. Artinya agama itu tidak mengajarkan fundamental yang menjadi had dalam syariat itu adalah nasab. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab masuk ke neraka? Walaupun dia punya gen yang bagus, walaupun beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi, karena di dalam dirinya tidak ada keimanan dan ketakwaan. Itu artinya kalau mau disebut Abu Jahal Abu Lahab ya gak apa-apa Gus.
Karena dia terus mengaku-ngaku cucu Nabi terus kok, dawir terus jahanam. Nah ini angel kan ini mah. Ngakunya cucu Nabi, nun mati ketemu bak kagak tahu. Aduh ya. Masya Dawaro yudawiru dauron, Nasrib dawaro yudawiru dauron. Gimana? Nah ini bahkan ya, Masya Allah, saya baca ini ngapunten, ini siapa tuh, Ketua Rabito Alawiyah, ditanya sama jamaah, Bib, saya mau tanya makruh itu bagaimana hukumnya, gimana jawabannya? Itu ada di videonya. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri sama Pak Mujib itu, double kata Pak Mujib itu. Jadi begini katanya, sambil duduk santai sambil memandang ke atas, itu ciri khas mereka. Jadi matanya sambil itu seakan-akan sambil melihat Rasulullah lah, mungkin ya, nggak tahu ya. Gaputan ini. Kata dia begini, jadi makruh itu kalau ditinggalkan gitu, enggak. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kemudian kalau dilakukan dapat dosa. Aduh, ini kata saya itu, ini kan mabadiul fikih ya. Anak-anak sifir juga tahu ya. Tapi saya sadar diri. Saya menyadari karena bagaimanapun juga Ketua Rabito Alawiyah itu juga manusia. Al insanu mahalul khata wanisian, ada lupanya gitu. Tepatnya salah. Dijawabnya begitu. Jadi makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan dapat dosa. Masya Allah, kita maklumi ya. Kita maklumi karena walaupun dia tetap mengaku dzurriyyah Rasul, juga manusia biasa. Al insanu minal khoto'i wan nisyan gitu, mahalul khoto' wan nisyan. Manusia ini tepatnya lupa dan salah, kan begitu. Salah terus ya. Ada lagi yang lucu lagi nih, si Ali Jindan ini tak gampang ya. Ali Jindan mengatakan begini, dia begini, gak ada wali yang hebat menandingi Faqih Muqaddam. Loh, bagaimana Habib? Jangankan Faqih Muqaddam, pembantunya namanya itu Said siapalah gitu, dan pembantunya itu bukan Ahlul Bait katanya, bukan Habib. Karena dia khidmat di tempatnya Faqih Muqaddam, akhirnya setelah meninggal, katanya, kata dia, ini tahu cerita dari mana, si pembantunya Pak setelah meninggal itu sudah ratusan tahun, ada salah satu Ahlul Bait yang datang ke kuburan si pembantunya Pak. Karena pembantunya ini cinta kepada Ahlul Bait, kepada para habaib, dia mengatakan para habaib. Begitu datang Habib ke makbarohnya, ke kuburannya, katanya kuburannya terbelah menjadi dua Pak. Dan keluar tuh si Said itu, si Said khodimnya Faqih Muqaddam, keluar katanya, datang mendatangi Habib, salaman, sungkem sama cucu Nabi. Udah gitu kembali lagi ke kuburan, ditutup lagi, merapat lagi kuburannya. Masya Allah, double jahanam. Ini cerita lucu Pak. Ustadz Ubat keluarnya dari makom itu langsung ngomong, ayak naon sih ya. Arti doktrin ini ya Masya Allah ya, jangan seperti itulah. Kalau saya tunjukkan dengan akhlak lah. Artinya untuk menjunjung tinggi Faqih Muqaddam supaya melebihi daripada Tuasa Abdul Qadir Jailani, sampai mengarang cerita pembantunya Faqih Muqaddam karena cinta kepada para habaib, seratusan tahun sudah dikubur, kuburannya bisa terbuka karena ada Habib yang Zaro, keluar uluk salam suntangan dengan Habib. Setelah itu turun lagi ke kuburan. Oh iya bener, sundel bolong. Ini aduh, kata saya itu, ini imajinasinya, ini fiksi namanya, imajinasi tentang sundel bolong. Artinya umat jangan dibodohin kayak gitu ya. Aduh, ingat, kalau seperti itu lagi-lagi mereka mengatakan kami adalah para habaib yang mempunyai darah Rasulullah sebagai Ahlul Bait. Ingat kata Nabi, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu finnar. Karena mereka sudah melakukan kebohongan atas namaku, kata Nabi, atas nama Nabi Muhammad SAW, falyatabawa maq'adahu finnar, maka tempat yang pas bagi mereka adalah jahanam. Itu hadis Nabi ya.
Masya Allah. Oke teman-teman, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan yang mana tadi ada Kiai Sepuh meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia ya Bapak Ibu tentang sebagian oknum Habib yang perkataannya ada yang menyinggung teman-teman. Di ceramahnya sering ya menyinggung perasaan rakyat pribumi teman-teman. Mudah-mudahan buat pelajaran juga supaya lebih memanusiakan manusia teman-teman. Dan tadi juga ada Kiai pribumi yang mana menjelaskan tentang kalau ada oknum Habib yang tidak layak dicontoh ya teman-teman, itu nggak usah dicontoh, yang contoh yang baik-baiknya aja teman-teman. Dan karena kita doakannya semoga para pejuang agama juga selalu dan kita semua semuanya teman-teman. Oke teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.